Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai kacamata. Mata untuk melihat, menjadi saksi mata, menjadikan segala sesuatu terang benderang karena saya melihat sendiri. Kalau saya tidak melihat sendiri, saya tidak akan percaya. Begitu kata Thomas. Karena ketika para murid melihat Yesus bangkit, menampakkan diri kepada mereka, Thomas tidak ada. Sebelum saya melihat dengan mata saya sendiri, dengan kacamata saya sendiri, maka saya tidak akan percaya. Begitu kata Thomas. Maka saudara-saudari yang terkasih, kacamata, apalagi mata gelap begini, membuat segalanya semakin gelap. Yang sudah gelap semakin gelap. Tetapi kacamata atau mata kita, kalau mau jadi saksi mata, melihat dengan penuh kerendahan hati, penuh empati, maka kita akan menjadi saksi mata. Masalah saksi mata ini menjadikan ribut karena pada zaman Yesus di dalam Injil hari ini banyak orang mulai khawatir, orang-orang Yahudi, orang Farisi, para ahli Taurat, imam-imam kepala, mereka khawatir. Banyak orang sudah mulai percaya kepada Yesus karena mereka melihat sendiri dengan mata kepala mereka ketika Yesus membangkitkan Lazarus yang mati. Tentang Lazarus itu mungkin ada sedikit cuk ya. Apa bedanya Lazarus dan Yesus yang bangkit? Kalau Yesus bangkit selamanya, mati sekali selamanya, lalu bangkit sekali selamanya. Kalau Lazarus, dia matinya 2 kali, bangkitnya 2 kali. Pertama dibangkitkan ketika dia kemudian banyak orang melihat, yang diacu di Injil hari ini karena saksi mata dan mereka percaya kepada Tuhan. Tapi nanti kerugiannya, Lazarus itu akan mati lagi. Artinya orang-orang Yahudi tetangganya mengeluh layatnya 2 kali, memberi amplop duka citanya 2 kali. Karena apa? Karena matinya 2 kali dan bangkit 2 kali, yaitu yang kedua pada zaman akhir zaman nanti. Lepas dari itu saudara-saudari yang terkasih, saksi mata, banyak orang melihat sendiri mukjizat-mukjizat Yesus, maka mereka mulai resah. Bagaimana mungkin nanti banyak orang percaya kepada Yesus dan mereka menghancurkan rumah ibadat kita, orang-orang Roma itu, penjajah itu. Kalau terjadi movement, kerusuhan, demo-demo, maka orang-orang Roma akan menghanguskan kita, orang Yerusalem, dan seluruh bait Allah. Lalu mereka memaksa untuk sidang mahkamah agama. Dan akhirnya dalam sidang itu dipertanyakan, Yesus ini membahayakan karena mereka yang para pengikutnya itu semakin banyak ketika Yesus membuat banyak mukjizat, banyak orang semakin percaya. Dan dengan demikian rumah ibadat kita bisa dihancurkan oleh orang-orang Roma. Maka kemudian Kayafas mengatakan, kamu tidak tahu apa-apa. Kayafas sebagai orang imam besar, imam agung. Kamu tidak tahu apa-apa. Harus seorang mati demi bangsa kita daripada bangsa kita mati karena satu orang. Ini dikatakan oleh Kayafas ketika dia menjadi imam besar karena dia bernubuat sebagai orang yang duduk di kursi Musa dalam pengajaran. Dia bernubuat, lebih baik satu orang mati untuk seluruh bangsa daripada seluruh bangsa mati hanya karena satu orang. Akhirnya diputuskan Yesus harus dibinasakan. Saudara-saudari yang terkasih, ini juga awal kisah, atau mungkin bukan awal juga,
kebiasaan orang-orang Yahudi tentang kambing hitam. Kalau ada bencana, kelaparan, orang mati, dan penyakit sampar, semuanya itu kemudian mereka memotong kambing yang warnanya hitam supaya semuanya pergi. Ada satu yang dikorbankan demi banyak orang, yaitu kambing hitam yang ada dalam diri Yesus yang disalibkan nanti. Saudara-saudari yang terkasih, lebih baik satu orang mati untuk bangsa daripada seluruh bangsa mati karena satu orang. Saya rasa ini sesuatu yang bagi saya menggelitik. Bagaimana orang berkorban untuk keselamatan orang lain. Orang berkorban untuk menanggung beban dosa orang lain. Ada suatu kisah di sekolah, itu ada satu sekolah yang kehilangan laptop. Kemudian tidak ada, kebetulan juga belum dipasang CCTV. Maka kemudian mereka hanya mencurigai orang yang banyak tinggal di situ, yaitu kantin sekolah. Kemudian penjaga kantin sekolah mulai dicurigai, mulai diceritakan kejelekannya, dicari-cari apa yang membuat orang itu bisa dipersalahkan. Kemudian akhirnya ditemukanlah suatu alasan untuk memecat orang yang jualan di kantin sekolah itu. Gara-gara satu laptop hilang. Dan belum tentu dia yang mengambil, tetapi kemudian digali semua kelemahan-kelemahan. Siapa tahu ada alasan untuk mengusir orang yang jualan di kantin itu. Dan akhirnya menemukan alasan itu dan dia pun dipecat. Mungkin dia protes, tetapi paling enggak tuduhan itu membuat semua sekolah aman. Kemudian tidak bertanya lagi tentang pencurian laptop. Dan ini mungkin yang mencuri adalah mereka-mereka yang menuduh. Tetapi ternyata itu semua akhirnya dipuaskan semua pihak. Dan disitulah kambing hitamnya ditemukan, yaitu kantin sekolah itu. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita bisa bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita pernah juga mengkambing hitamkan orang lain? Mencari kelemahan kejelekan orang lain untuk mempersalahkannya. Dan akhirnya mengecap dia dengan gambaran kacamata yang kita pakai. Yang kedua, pernahkah juga kita berkorban demi orang-orang di sekitar kita yang mungkin tidak kita cintai, tetapi tidak cocok dengan kita, tetapi kita mau dengan rela memberikan diri, menyisihkan waktu, menyisihkan sedikit harta kita, menyisahkan sedikit doa kita untuk mereka-mereka itu, sehingga kita yang menjadikan kadang-kadang kambing hitam ditolak, tetapi kita tetap mendoakan mereka, bukan membalas dengan kebencian, tetapi dengan doa-doa. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.